anta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin muslimat, bapak, ibu, saudara-saudari, salihin, salihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Ta'ala, karena dengan izinnya, dengan takdir dan dengan ridha darinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita semuanya untuk dapat hadir di salah satu majlis taman di antara taman surga. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah, menggugurkan dosa-dosa kita serta memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang bagaimana kita memurnikan ikhlas. Salah satu yang ditunjukkan atau yang diberikan oleh ulama, cara untuk memurnikan ikhlas adalah dengan hududin nafsi, kasru hududin nafsi wa qam'it tam'i 'anid dunya wa tajarrud bil akhirah. Caranya adalah dengan mengganti kegelisahan dunia kita menjadi kegelisahan-kegelisahan tentang akhirat. Bagaimana cara mengganti kegelisahan dunia menjadi kegelisahan akhirat? Maka kemarin kita simpulkan caranya hanyalah satu, yaitu dengan mendekat kepada ilmu. Karena ilmulah yang bisa membedakan seseorang antara mana yang nilainya akhirat dan mana yang nilainya dunia, mana yang nilainya hak dan nilainya batil, mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang diridhai Allah dan mana yang dibenci Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab ketiga dalam kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid rahimahullahu ta'ala. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang ilmu. Beliau di awal tulisan beliau rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita tentang kedudukan ilmu, ya, bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di antaranya apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat ke-18 menyebutkan sebuah ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyaksikan bahwa dirinya adalah sesembahan yang tidak ada zat lain yang berhak disembah melainkan dirinya, dan juga para malaikat menyaksikan, dan juga para ahlul ilmi menyaksikan. Dalam ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa Allah menyebut tiga pihak di dalam ayat ini. Dirinya sendiri Jalla Jalaluh, para malaikatnya yang taat, dan yang ketiga adalah para ahlul ilmi atau orang-orang yang dekat dengan ilmu, ya. Akan para ulama, misalnya Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, ya, bahwa yang berhak berbicara tentang agama, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini dijelaskan hanya tiga pihak saja. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga adalah ahlul ilmi. Dan satu-satunya pihak dari kalangan manusia Allah hanya menyebutkan para ahlul ilmi.
tidak yang lain. Ya. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan kalau seandainya ada pihak yang lebih baik dari para ulama, dari para ahlul ilmi, ya, untuk berbicara tentang agama, pasti Allah akan masukkan pihak tersebut di dalam ayat ini atau menggantikan posisinya ahlul ilmi. Tapi Allah hanya sebutkan tiga pihak saja. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah malaikat, yang ketiga adalah ahlul ilmi. Maka beliau menyimpulkan kalau kita ingin kedudukannya disandingkan dengan para malaikat alaihi salatu wassalam, maka yang harus dilakukan adalah mendekat dengan ilmu, hadirin. Mendekat dengan ilmu. Ya. Dalam tafsir yang lain misalnya Imam As-Sa'di rahimahullah atau Imam As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsirnya beliau mengatakan ayat ini menjelaskan ketika ulama disebutkan di dalam ayat ini oleh Allah, ini menjelaskan bahwa Allah mentazkiyah, Allah merekomendasi dan Allah memuji mereka dibandingkan makhluk-makhluk lain selain manusia, selain ahlul ilmi dari kalangan manusia. Kalau Allah sudah merekomendasi, maka kita harus percaya dengan ahlul ilmi, dengan para ulama, ya kan? Bahkan Ibnul Qayyim itu membuat sebuah kitab judulnya I'lamul Muwaqqi'in, ya, rambu-rambu untuk muwaqqi'in. Muwaqqi'in itu apa? Orang-orang yang berbicara mengatasnamakan Allah. Mengatasnamakan Allah. Artinya apa? Memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para ulama itu mereka adalah para muwaqqi'in. Orang-orang yang bertanda tangan mengatasnamakan Allah. Yang diperbolehkan berbicara tentang agama. Dan inilah menjadikan kita faham bahwa inilah fadilah ilmu. Inilah kedudukan tinggi ilmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah Jalla Jalaluhu. Apa bukti yang lain? Bukti yang lain hadirin muliakan Allah, barang siapa yang mendekat dengan ilmu maka Allah akan tinggikan derajatnya. Allah berjanji di dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, tidak cukup beriman ternyata, dan berilmu. Beberapa darajat nakirah. Darajat di situ ditulis Allah menggunakan bentuk jamak, ya, bentuk jamak, darajat, dan tanpa alif lam. Kata para ulama, darajat di sini karena tanpa alif lam, maka artinya adalah undefinitif. An-nakirah yufidul umum. Dalam kaidah Qur'aniyah bahwa nakirah itu yang enggak pakai alif lam dalam hal ini sifatnya umum, ya. Itu menjadikan makna darajat itu sangat umum. Umum maksudnya apa? Para ulama lantas menjelaskan yang akan ditinggikan oleh Allah dari orang-orang berilmu dan orang-orang yang beriman dan berilmu tadi apa? Adalah darajat fid dunya wa darajat fil akhirah. Tidak hanya derajat-derajat akhirat, tapi Allah juga akan meninggikan mereka dalam derajat-derajat dunia. Hadirin dimuliakan Allah. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan satu perkataan, innal ilma yarfa'u sahibahu ma la yarfa'uhu al-mulku walal mal, kata beliau. Sesungguhnya ilmu dapat mengangkat derajat pemiliknya dengan derajat yang tidak bisa diangkat oleh kedudukan dan oleh harta. Orang yang punya kedudukan bisa mengangkat derajatnya. Orang yang punya kekuasaan bisa mengangkat derajatnya. Dia boleh melakukan apapun, dia boleh memutuskan apapun. Dulunya orang biasa tiba-tiba jadi menteri,
Boleh dia memutuskan apapun. Ya. Boleh dia memutuskan apapun. Dia orang kaya, punya harta, dia bisa melakukan apapun. Bisa mengangkat derajatnya. Tapi harta dan kedudukan tidak mungkin akan bisa mengangkat derajat seseorang, ya, sebagaimana ilmu mengangkat derajat seseorang, kata Ibnu Qayyim. Makanya Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, man arada ad-dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pingin dunia dan akhirat, maka hendaknya dia mendekat kepada ilmu. Dahulu hari dimuliakan Allah, ada seorang ulama salaf namanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas rahimahullahu taala. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas ini adalah seorang ulama yang masa kecilnya beliau pernah disinggung ibunya karena beliau ini memiliki cacat fisik, ya. Jadi di pundak lehernya seperti ini, dia tidak seimbang antara kanan dan kiri. Ya, jadi secara fisik, secara penampilan jalannya ini sudah kurang. Dia berat sebelah. Sampai ibunya, ketika dia masih kecil, ibunya selalu menasihati dia, ya bunayya, wahai anakku, ya, la takunu fi majlisi qaumin illa kunta madhukan bihi maskhuran, madhukan minhu maskhuran bihi. Kelak nanti ketika kamu besar, tidaklah kamu berada di satu majlis bersama orang-orang kecuali pasti orang-orang akan menertawakanmu dan pasti orang nanti akan meremehkanmu karena keadaan fisikmu ini. Sejak kecil sudah dinasihati sama ibunya, ya. Dan direkam betul oleh siapa? Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas rahimahullahu ta'ala. Nah, dengan kondisimu kayak gini, tidaklah kamu nanti kumpul bareng orang-orang di satu majelis kecuali pasti kamu akan diremehkan. Pasti kamu akan ditertawakan. Jadi bahan tertawaan. Jadi bahan pembicaraan. Tapi lihatlah pesan ibunya Muhammad bin Abdurrahman kepada beliau. Ya. Fa'alaika bitolabil ilmi fa'innahu yarfa'uk. Maka satu-satunya jalan yang bisa mengangkat derajatmu adalah dengan ilmu. Maka ambillah ilmu, sesungguhnya ilmu akan mengangkat derajatmu. Direkam betul sama Muhammad bin Abdurrahman. Sejak kecil dia dekat dengan ilmu. Sejak kecil dia akrab dengan kitab, akrab dengan ulama. Sampai akhirnya Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas ini diriwayatkan ketika beliau nanti beranjak dewasa, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan fahuwa yaqdi fi Makkah, fahuwa yaqdi Makkah isrina sana. Beliau jadi hakimnya kota Makkah 20 tahun hadir. Rahimahullahu taala. Jadi hakimnya kota Makkah, bukan kota Solo, kota Makkah, Ummul Qura. Ya, induknya semua kota Makkah Mukarramah 20 tahun. Dan terkenal sekali fi riwayatin kanal khasmu idza jalasa ilaihi baina yadaihi yar'ud hatta yaqum. Orang-orang yang ditahkim, yang diadili oleh Muhammad bin Abdurrahman, lawannya di pengadilan, orang-orang yang melakukan kesalahan, ya, idza jalasa ilaihi baina yadaihi, kalau dia duduk di depannya Muhammad bin Abdurrahman, orang-orang yang melakukan kriminal, orang-orang yang melakukan pelanggaran, kalau tahu hakimnya Muhammad bin Abdurrahman, kanal khasmu yar'ud hatta yakum, ya, mereka duduknya itu mesti gemeteran sampai mereka memilih berdiri daripada duduk. Kenapa? Karena dalam dan tingginya ilmunya Muhammad bin Abdurrahman, sehingga orang-orang yang hendak berbuat jahat tidak bisa mencari hilah, mencari celah untuk melakukan makar. Lihatlah hadirin muliakan Allah. Jadi kalimat darajat di dalam ayat 11 surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat,
Darajat di situ artinya darajat fid dunya wa darajat fil akhirah. Derajat di dunia dan derajat di akhirat. Ini yang kedua. Satu, disandingkan dengan para malaikat. Dua, ditinggikan derajatnya dunia dan akhirat. Ya. Tiga, kata para ulama, ya, bahwa tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah sesuatu, melainkan Allah hanya memerintahkan menambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Jadi Allah itu tidak memerintahkan kita untuk kita menambah harta. Allah tidak memerintahkan kita untuk kita menambah anak. Allah pun tidak memerintahkan kita untuk menambah istri. Allah juga tidak memerintahkan kita untuk menambah tanah kekuasaan yang kita bisa beli dimanapun itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulnya, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Ini menunjukkan tingginya ilmu. Ini menunjukkan kedudukan ilmu itu melebihi dari harta. Kedudukan ilmu itu melebihi yang namanya pasangan. Kedudukan ilmu itu melebihi yang namanya kedudukan, harta, kekuasaan, kesemuanya. Ya. Makanya ketika suruh nambah, yang ditambah kata Allah apa? Ilma. Ya, ilma. Ini menunjukkan kedudukan ilmu yang sangat tinggi, hadirin dimuliakan Allah. Ya. Di antara hal yang lain yang disebutkan ulama bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berilmu, Allah menjanjikan akan diberikan karunia yang sangat banyak. Ya. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah misalnya ayat 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan Allah memberikan ilmu. Al-hikmah, Ibnu Qutaibah dan ulama yang lain mengatakan al-hikmah itu ilmu yang bisa diamalkan, ilmu yang tidak ada jeda dengan amalan. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi ilmu, maka dia telah dianugerahi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Jadi tanda seseorang itu diberikan kebaikan oleh Allah bukan ketika dia ini punya banyak waktu, bukan ketika dia ini punya pekerjaan yang gajinya ratusan juta, bukan ketika dia ini dimudahkan dalam dia meraih gelar dalam jenjang pendidikannya. Tanda kebaikan seseorang itu, hadirin dimuliakan Allah, adalah ketika dia ternyata didekatkan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ya. Makanya dalam hadis lain Rasulullah katakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah menjadi baik, Allah fakihkan dia dalam agama. Bukan Allah jadikan dia kaya, karena ternyata ada orang kaya tapi ternyata jauh dari Allah. Bukan dijadikan dia ini orang yang sehat secara jasmani, karena ternyata ada orang yang sehat secara jasmani tapi justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru yang sakit, yang malah dekat lisannya, dibimbing untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ya. Tapi ketika seseorang itu berilmu, itu tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak. Di antara hal yang lain yang perlu kita ketahui bahwa ilmu itu punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah adalah masalah anjing buruan. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 4. Ini menarik ayatnya. Ya. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka madza uhilla lakum. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang dihalalkan untuk kalian? Ya, untuk kami, madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan untuk kami ya Rasulullah? Katakan wahai Muhammad, qul uhilla lakumut thayyibat. Yang dihalalkan untuk kalian adalah makanan-makanan yang baik. Apa makanan yang baik? Ya semua makanan yang dihalalkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat setelahnya tentang makanan yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi
mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Termasuk makanan yang baik adalah hasil buruan dari anjing-anjing yang telah kamu latih. Muallimina, ya. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Hasil buruan dari anjing-anjing yang telah kamu latih dengan ilmu, ya. Termasuk yang halal. Fakulu mimma amsakna 'alaikum fazkurusmallah. Makanlah dari apa yang ditangkap oleh mereka, anjing-anjing buruan yang terlatih, dan sebutkan nama Allah sebelum kau memakannya. Lihat hadirin muliakan Allah. Para ulama menyimpulkan ayat ini dan mereka mengatakan ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi tentang ilmu. Karena bahkan makanan yang aslinya adalah haram berubah menjadi halal. Kalau hasil buruannya diambil dan diburu oleh anjing yang bodoh, yang tidak pernah dilatih oleh pemiliknya, maka hukumnya haram, bangkai. Tapi ketika yang mengambil dan memburu adalah anjing yang telah dilatih oleh pemiliknya, hukumnya berubah menjadi halal. Bahkan para ulama mengatakan, andai bukan karena kedudukan ilmu dan ta'lim, jadi ilmu itu sendiri, ta'lim, proses untuk mentransfer ilmu itu sendiri. Andai bukan karena kedudukan ilmu dan ta'lim, tentu tak akan beda hasil buruan antara anjing yang bodoh dengan anjing yang telah terlatih. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Di antara kedudukan ilmu yang lain, ya, yang keenam yang dapat kami sebutkan di sini dari penjelasan para ulama adalah, ya, ilmu itu menjadikan seseorang, ya, menjadikan hasad itu jadi boleh. Ya. Hukumnya hasad boleh atau tidak? Hukum aslinya tidak boleh. Hasad itu kan dengki. Hasad itu mendengki, benci sama seseorang itu hasad. Ya, hukum aslinya haram. Tapi karena ilmu jadi boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka di Kitabul Ilmi, ya, Rasulullah bersabda, la hasada illa fitnatain. Hasad itu tidak boleh kecuali dalam dua hal. Kepada siapa? Rajulun atahullahu malan. Kepada orang yang Allah berikan harta pada dirinya. Allah anugerahi harta yang banyak kepada orang ini, ya. Dan dia gunakan hartanya, dia habiskan hartanya untuk melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk sedekah, untuk infak fisabilillah, untuk dana perjuangan umat. Dia habiskan hartanya, maka yang seperti ini seseorang boleh hasad kepadanya. Yang kedua, rajulun atahullahul hikmah. Yang kedua, kita boleh hasad kepada seorang yang Allah berikan ilmu kepadanya, dan dengan ilmunya dia sampaikan ilmunya kepada orang lain dan dia ajarkan. Ya. Loh, bahkan ilmu itu saking tinggi kedudukannya bisa merubah yang haram menjadi halal, bisa merubah dari yang tidak boleh jadi boleh. Karena apa? Karena tingginya kedudukan ilmu, hadirin dimuliakan Allah. Ya. Makanya sampai di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Allah menanyai kita, katakan ya Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kata para ulama tafsir, apakah dalam ayat ini adalah istifham inkari, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Itu seakan-akan Allah ingin berkata kepada kita, masa sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak butuh jawaban, jelas sangat beda. Ya. Karena ilmu mengangkat pemiliknya, sedangkan orang yang tidak berilmu tidak mungkin diangkat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Makanya hari ini dimuliakan Allah, ketika para ulama membahas tentang ayat Az-Zumar ayat 9 ini, ya, di antaranya adalah seorang ulama tafsir yang punya kitab yang sangat fenomenal bernama Ibnu Ashur rahimahullah. Dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir,
beliau mentafsirkan ayat ini dan mengatakan, dalam ayat ini Allah menegaskan sangat berbeda antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kata beliau. Perbedaannya sangat mencolok antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sampai beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan 6 perbedaan mencolok. Ada 6 perbedaan mencolok antara orang yang gemar dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama, dekat dengan majelis ilmu, dengan orang yang tidak mau datang ke majelis ilmu, dengan orang yang mudah meremehkan ulama, dengan orang yang tidak pernah dekat dengan ilmu. Perbedaan yang mencoloknya 6, kata beliau. Beliau sebutkan satu persatu. Ya. Yang pertama kata beliau, ya, orang yang berilmu itu selalu tahu jalan untuk mencapai tujuan. Sedangkan orang-orang yang tidak berilmu atau orang-orang yang belum berilmu, dia tahu tujuan tapi tidak mungkin tahu jalan. Ini perbedaan mencolok yang pertama. Perbedaan pokok antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu yang pertama, kata beliau rahimahullah dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, ya, orang berilmu tahu jalan, orang tidak berilmu tidak tahu jalan. Sama-sama tahu tujuan. Semua kita kalau ditanya tujuanmu mana, surga neraka, jawabannya mesti surga. Anda tanya kepada orang-orang pinggir jalan, kepada pedagang asongan, kepada tukang becak, kepada orang yang sedang menggunakan jalan, pengguna jalan. Anda tanya kepada siapapun, ketika Anda tanya surga atau neraka mas, surga atau neraka bu, surga atau neraka mbak, jawabannya apa? Surga. Semua tahu tujuan hadirin. Hanya yang membedakan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu, orang berilmu tahu jalan untuk mencapai tujuan. Orang yang tidak berilmu belum tahu jalannya, belum tentu tahu jalannya. Sama-sama pingin ke Semarang, dari Solo ke Semarang. Orang-orang yang berilmu sampai di pertigaan Kartosuro, dia tahu harus kemana, belok kiri atau lurus. Karena apa? Dia tahu cara membaca plang hijau yang ada di depannya. Semarang lurus, kiri Jogja. Akhirnya dia pilih apa? Lurus. Bahkan orang-orang yang berilmu tahu ketika harus ke Semarang, kalau dia naik mobil ada jalan yang cepat. Sebelum sampai Bangak ada jalan ke kanan masuk tol. Sehingga mempercepat langkahnya untuk apa? Mempercepat langkahnya menuju tujuan. Tapi orang-orang yang tidak berilmu hadirin, sampai pertigaan Kartosuro, dia bingung lurus atau kiri. Akhirnya apa yang diambil? Coba kiri coba kiri. Sampai Semarang? Sampai Semarang enggak? Sampai. Tapi muter-muter dulu di Jogja. Tanya orang dulu, Semarang mana Pak? Semarang mana Pak? Semarang mana? Sampai acaranya jam 12 siang, berangkatnya jam 8 pagi dari Solo. Yang orang berilmu sampai sebelum waktunya. Dia bisa prepare sebelum acara. Dia bisa persiapan dulu. Bahkan dia bisa makan dulu di Semarang. Tapi orang-orang yang salah jalan tadi, tidak pernah tahu jalannya, bisa jadi sampai Semarang setelah acara selesai hadirin. Setelah acara selesai. Kenapa? Tidak pernah tahu jalan. Ya. Ini perbedaan yang pertama. Makanya mengapa saya katakan kemarin, di dalam hari kiamat nanti ada orang-orang yang wajahnya pucat pasi. Ada orang yang wajahnya tertunduk, ketakutan dan khawatir. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiah. Pada hari itu wajah-wajah tertunduk, khawatir, takut. Ya. Kenapa? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka di dunia beramal susah payah, capek-capek, banting tulang, peres keringat, jungkir balik untuk beramal solih. Tapi yang didapat ternyata bukan surga. Yang didapat ternyata bukan pahala dan keridhaan dari Allah. Tapi yang didapat apa? Tasla naron hamiyah. Api neraka yang menyala-nyala. Kenapa?
tidak paham ilmunya, akhirnya tidak sampai ke tujuan. Dia beramal bukan untuk Allah, tidak ikhlas lillahi ta'ala, beramalnya untuk manusia. Dan Allah pantang menerima amalan yang bukan hanya untuk dikhususkan untuk dirinya saja, jalla jalaluh. Ya. Maka itulah hadirin dimuliakan Allah. Bedanya ilmu antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Perbedaan yang pertama. Makanya ilmu itu mahal sekali hadirin. Banyak bersyukur kepada Allah ketika Allah ringankan langkah kita datang ke majelis ilmu. Banyak bersyukur kepada Allah ketika Allah luangkan waktu kita untuk sekedar bisa mampir di majelis ilmu. Karena itu kenikmatan yang Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Majelis zikir, majelis mengingat Allah itu kenikmatan yang hakiki. Kenapa saya katakan kenikmatan yang hakiki? Karena satu-satunya ibadah setelah ibadah nikah nanti yang ada di surga hanyalah berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Rasulullah SAW dalam hadis Jabir, yulhamuna bitasbih wa tahmid kama tulhamuna bin nafas. Nanti para penghuni surga diilhami Allah Subhanahu wa taala lisan yang senantiasa berzikir dan bertasbih kepada Allah, bertahmid dan bertasbih, hati yang senantiasa mengingat Allah sebagaimana kamu hari ini diilhami Allah untuk bernafas. Dimudahkan Allah untuk bernafas. Dan kita sepakat semua kenikmatan yang ada di surga, semua hal yang ada di surga itu adalah kenikmatan yang hakiki. Salah satu kenikmatan hakiki yang Allah berikan di dunia sebelum Allah nanti berikan lagi di surga adalah ketika kita dimudahkan untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Salah satu sarananya adalah dengan majelis ilmu. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan salah satu bentuk zikir kita itu adalah dengan ta'allum wa ta'lim, dengan belajar ilmu dan dengan mengajarkan ilmu. Hadirin dimuliakan Allah. Makanya saya katakan ilmu itu mahal sekali. Dulu ada seorang ulama namanya Ibnu Ghanim, punya seorang anak. Anaknya Ibnu Ghanim rahimahullah diajarkan sama guru ngaji, guru privat, suruh belajar ngaji, dititipkan sama seorang guru ngaji. Anaknya pulang dari ngaji ngomong, lapor sama abinya, lapor sama ayahnya. Ayah, alhamdulillah sekarang aku sudah bisa surat Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Coba kamu baca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku senang ya bisa menghafalkan 2 ayat dari Al-Fatihah. Apa yang dilakukan Ibnu Ghanim kepada gurunya tadi? Ibnu Ghanim datang ke rumah gurunya, dibawakan uang. Ibnu Ghanim ini seorang ulama yang kaya raya, makanya dinamakan Ibnu Ghanim. Ya. Dia bawa uang 20 dinar hadirin. Sak kepok itu. Sampai di rumahnya gurunya, guru privat anaknya, dikasihkan uang ini. Jazakumullahu khairan, telah mengajari anakku kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dibuka sama gurunya. Loh, 20 dinar hadirin. 1 dinar itu sekarang berapa? 1 dinar itu 4 juta sekian hari ini. Ya. 4.500.000 lah. Kan 4/4 gram emas. Berarti kalau 4 juta kali 20, ya 80 juta. Ya. Kaget gurunya. Banyak banget ini. Nah, saya tidak mau. Ya. Apa kata Ibnu Ghanim rahimahullah ta'ala? Engkau telah mengajarkan kepadaku, kepada anakku kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Satu huruf saja dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin bagiku ya lebih besar nilainya daripada dunia dan seisinya. Maka ambillah apa yang aku punya ini sama sekali tidak bisa membayar mahalnya ilmu yang kau berikan kepada anakku. Jadi ulama dulu memandang ilmu itu luar biasa. Ya, makanya nggak ada ceritanya mereka mencaci maki ulama, itu nggak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya mereka ngantuk di majelis ilmu, itu tidak ada. Alhamdulillah tidak ada ngantuk ini memang ya. Karena pada maghrib ya, coba pada isya ya kan, ustadznya yang ngantuk ya kan. Masya Allah, ya begitu ikhwan ya. Makanya kenapa kok mahal sekali ilmu itu? Banyak sekali yang harus kita syukuri ketika Allah mudahkan kita datang ke majelis ilmu.
Karena tadi loh kata Ibnu Asyur tadi. Satu, karena perbedaan yang paling mencolok, orang yang berilmu tahu jalan menuju tujuan, orang yang tidak berilmu tidak tahu jalan. Perbedaan mencolok yang kedua, hadirin dimuliakan Allah, silama ya. Yang kedua adalah kata Ibnu Asyur, perbedaan pokok yang kedua antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang berilmu mengetahui hambatan, mengetahui lubang, mengetahui kendala yang bisa menggelincirkan dirinya, yang bisa mengandaskan perjalanannya mencapai tujuan. Ini perbedaan yang kedua. Dia itu tahu jalannya. Satu, dia juga tahu lubangnya. Dia tahu polisi tidurnya. Dia tahu cegatannya di mana. Ya. Dia tahu hambatannya di mana. Jadi ilmu itu seperti GPS itu. Ya. Orang yang berilmu tahu cara membacanya GPS itu kalau sudah merah warnanya berarti macet tuh. Kalau tidak kecelakaan ada mobil macet di situ. Ya. Atau ada perbaikan jalan. Maka kalau dia tahu itu merah, sebelum dia sampai ke merah ada jalan alternatif, dia cari jalan alternatif. Tapi orang yang tidak berilmu tidak bisa baca GPS jadi. Dikirain merah itu ada hadiah di situ. Akhirnya dia terabas. Habis waktunya di situ, hadirin. Habis, hadirin. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ya. Orang berilmu itu bisa membedakan mana yang bermanfaat untuk dirinya dan mana yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Mana yang membahayakan dirinya dan mana yang tidak membahayakan dirinya. Ya. Makanya ingat kan kita tentang hadis Jabir. Jadi Jabir rahimahullah, Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, ya, pernah menceritakan di zaman Rasulullah itu ada sekelompok musafir sahabat melakukan perjalanan. Ya. Terus salah satu di antara mereka sakit di jalan. Waktu itu musimnya musim dingin, bulan-bulan Desember Januari, Madinah dingin banget. Ya, sekitar 13 derajat, 10 derajat gitu di Madinah. Ya, dingin banget. Nah, ini sahabat tadi perjalanan sakit, padang pasir, dan dinginnya Madinah itu tidak kayak dingin kita, hadir. Madinah itu kalau dinginnya kering. Kalau kita masih enak, basah kan? Kalau sana kering. Banyak tolib kita yang ada di Madinah itu kalau pas musim dingin apa? Tangannya itu sampai pecah-pecah. Enggak cuman kaki, tangan pecah-pecah. Karena saking keringnya. Ya. Lah, ini sahabat sakit pas perjalanan. Qadarullah masya'a fa'al. Malam mereka mendirikan tenda, sahabat tidur yang ikut perjalanan itu. Lalu kata Jabir, sahabat yang satu ini sakit, mimpi basah pula. Mimpi basah. Terus paginya kan sholat subuh. Semua sudah siap sholat, nungguin sahabat ini. Mana Fulan tidak keluar-keluar. Ditengoklah sama seseorang. Ternyata si Fulan bingung. Karena dia sakit, nyentuh air aja, gemeteran badannya. Lah kok ternyata disuruh sholat, ya ada sholat dan dia harus mandi besar, mandi janabah. Karena apa? Karena dia junub kan, mimpi basah. Sampai akhirnya dia bilang ke temannya, gimana ya? Saya ini sakit, megang air itu tidak berani saya. Kumpul teman-temannya semua, memberikan fatwa untuk dia. Ya. Sampai akhirnya dia tanya, boleh tayamum enggak ya? Kata teman-temannya dengan PD-nya, Pak, enggak boleh. Tayamum itu hanya untuk ganti wudhu. Ya. Mandi enggak boleh tayamum. Mandi tetap harus mandi, wong ada air katanya. Ayo mandi. Kita sudah telat ini. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan sahabat ini? Dalam keadaan badannya demam, menggigil, disuruh mandi sama teman-temannya. Akhirnya apa? Mandi ya dia. Setelah mandi apa? Mati ya dia. Iya, dalam hadis itu disebutkan meninggal dunia. Dia. Coba anda bayangkan, meninggal dunia, masya Allah. Gempar kan Madinah gara-gara ini. Sampai pulang rombongan ini,
sahabat Jabir dan sahabat yang lainnya bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekelompok orang bersafar, ada satu di antara mereka sakit, terus junub, terus disuruh mandi sama teman-temannya." Anak katanya, junub itu tidak ada tayamum katanya. Tayamum itu untuk wudhu. Apa komentar Rasulullah SAW ketika mendengarkan cerita ini? Ini Rasulullah, orang yang paling santun kepada manusia. Orang yang perkataannya itu hati-hati, halus, lembut hadirin. Ketika dengar kabar ini, apa kata Rasulullah? Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh dirinya, maka Allah akan memerangi mereka. Qatalahumullah. Murka Rasulullah. Marah betul Rasulullah. Kenapa? Karena ada orang berbicara tanpa ilmu. Gara-gara berbicara tanpa ilmu, akhirnya menjadikan saudaranya meninggal. Tidak jadi sholat subuh kan? Gara-gara berbicara tanpa ilmu, dia akhirnya membunuh saudaranya. Kalimatnya Rasulullah itu tajam loh hadirin. Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh saudaranya, Allah akan membunuh mereka. Saking marahnya sama ini orang-orang yang tidak berbicara dengan ilmu. Maka ini juga pelajaran penting dari hadis ini, kita tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Jangan katanya, apa hukumnya? Ketoe halal. Ketoe ya. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam nisful ilmi kata ulama kan. Wallahu a'lam itu setengah dari ilmu. Ya, ada ulama dari Irak datang ke Madinah terus mengatakan, aku mengetahui semua ilmu. Dia di Irak belajar ilmu mawaris, ilmu waris, faraid. Kata Rasulullah kan ilmu mawaris itu setengah ilmu. Sampai Madinah ngomong, saya tahu semua ilmu, ya kan? Temennya tahu orang ini belajar di Baghdad hanya belajar ilmu faraid. Terus ditanya, kamu kan cuma belajar ilmu faraid di sana. Ya, apa kata orang ini? Iya, ilmu faraid kan setengah ilmu. Setengahnya lagi, wallahu a'lam. Wallahu a'lam setengah yang lain. Jadinya apa? Satu ilmu, ya kan? Wah, bagus nih berarti ya. Anda jangan tiru ini ya. Belajar ilmu waris terus satunya wallahu a'lam. Artinya apa hadirin dimuliakan Allah? Ya. Yaitu pelajaran yang lain bahwa ilmu itu tidak boleh sembarangan kita berbicara. Imam Malik itu didatangi orang dari luar negeri. Imam Malik kan di Madinah, didatangi orang dari Irak. Sudah menyiapkan pertanyaan 40 pertanyaan. Bawa catatan 40 pertanyaan, permasalahannya yang tidak bisa dijawab di Irak. Sampai di Madinah disodorkan pertanyaan itu kepada Imam Malik. Imam Malik lihat, terus kata Imam Malik apa? Irji hatta andur hadhil masalah. Hadhil masail. Pulang dulu kamu, aku pelajari dulu pertanyaan-pertanyaanmu. Besok lagi datang, tanya lagi ke Imam Malik, sudah Imam Malik ada jawabannya? Belum, pulang lagi kamu. Sampai 3 kali, datang orang ini, sudah Imam Malik? Belum, pulang. Sampai akhirnya setelah sekian kali ditanya, sudah dijawab belum Imam Malik? Ya, ini ikromnya sama ulama begitu. Nggak protes, iya toh jane Imam Malik? Sibuk apa toh kowe? Enggak, ya kan? Ustaznya sibuk banget toh, WA aku ora dijawab. Misalnya begitu, ya. Ini enggak, ya sabar dia nunggu jawaban. Setelah sekian kali datang ke Imam Malik ditanya, sudah dijawab belum Imam Malik? Sudah, katanya Imam Malik. Dijawab satu-satu sama Imam Malik. 1 dijawab, 2 dijawab, 3 dijawab, 37 lainnya jawabannya wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Imam Malik aja wallahu a'lam hadirin. Ulamanya, para ulama ini Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, wallahu a'lam. Ya. Nah, ini pelajaran yang lain. Tapi kembali ke pembahasan kita bahwa perbedaan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu yang kedua adalah orang yang berilmu selalu tahu hambatan, selalu tahu lubang yang bisa mengandaskan perjalanan yang menuju tujuan, ya kan? Misalnya kisah yang lain, ya nanti kalau tidak selesai kita sebutkan di pertemuan selanjutnya ya, masih tentang ilmu. Masih ingat hadis tentang
preman yang sudah bunuh 99 orang. Hadis tentang yang diceritakan Rasulullah tentang Bani Israel yang sudah bunuh 99 orang terus dia ingin bertaubat. Dia datang ke siapa? Datang kepada seorang abid, kepada seorang ahlul ibadah. Dia ngomong kepada abid ini, "Wahai orang soleh, saya ini mau bertobat. Ya. Saya sudah bunuh 99 orang. Saya merasa itu kesalahan yang luar biasa. Adakah pintu tobat untukku?" Kata orang soleh ini, kata ahlul ibadah ini, "Tidak ada. Sudah terlalu banyak. Yang kamu bunuh 99. Satu aja tidak boleh. Apalagi 99. Tidak ada tobat." Katanya. Akhirnya apa dilakukan ini? Orang ini dalam batinnya, kalau tidak ada tobat berarti 99 sama 100 sama aja. Akhirnya dibungkus juga orangnya. Ya. Akhirnya dibunuh sekalian ahli ibadahnya. Jadi 100 genep. Setelah bunuh karena emosi sesaat saja, terus dia apa? Terus dia gusar lagi, bingung lagi pengen tobat. Akhirnya dia datang kepada ahlul ilmi. Sampai di ahlul ilmi ditanya, "Ada kesempatan untuk tobat enggak wahai ahlul ilmi? Saya telah membunuh 100 orang." Tapi si preman ini tidak bilang yang ke 100 gara-gara ngomong tidak ada tobat. Ya, kalau gara-gara ngomong udah diancam gitu bilang, ada gitu ya. Tapi ini enggak, cuman bilang saya telah membunuh 100. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kata ahlul ilmi ini, "Ma yahulu bainaka wa bainat taubah." Tidak ada yang bisa menghalangi dirimu dengan taubat. Pintu taubat dari Allah terbuka luas untukmu. Akhirnya bertaubat. Dan akhirnya dia disuruh hijrah, di tengah perjalanannya dia meninggal. Dan akhirnya Allah jadikan husnul khotimah. Karena setelah diukur antara desanya tempat maksiat dengan desanya berhijrah, ternyata dekat kepada desanya dia untuk berhijrah. Husnul khotimah. Pelajarannya apa? Tentang hal yang kita bahas ini. Pelajarannya ketika seseorang berkata tanpa ilmu bisa mengandaskan perjalanannya untuk menuju surga. Si ahlul ibadah ini tadi kan berkata tanpa ilmu. Akhirnya dia tidak bisa melanjutkan ibadahnya kan. Mati kan dia. Dibunuh kan. Oleh siapa? Oleh si mantan preman. Ya. Nah ini hadirin dimuliakan Allah. Makanya Ali radhiyallahu anhu dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu disebutkan ya, fasadun kabirun. Dua hal yang merusak agama ini. Dua orang yang merusak agama ini. Yang pertama apa? Ya. Yang pertama adalah solihun mutahaddik, orang alimun mutahaddik. Yang pertama, orang yang merusak agama ini dua. Kata beliau radhiyallahu anhu, yang pertama adalah orang berilmu tapi nyeleneh. Tidak mengamalkan ilmunya, berfatwa sesuka hawa nafsunya. Ini merusak agama. Kita lihat kan orang hari ini berilmu, faham ilmu, tapi terus dia bermain-main dengan ilmunya. Dengan berfatwa dengan fatwa-fatwa yang nyeleneh, yang menyesatkan umat. Ya. Wa akbaru minhu, kata Ali radhiyallahu anhu, dan yang lebih parah lagi adalah yang kedua. Apa? Jahilun mutanassik. Orang solih tapi bodoh. Orang solih tapi bodoh itu merusak agama. Solih, ahlul ibadah, tapi tidak mau membekali dirinya dengan ilmu. Akhirnya orang memandang ini orang solih. Ya, jenggotnya panjang, bajunya baju muslim terus. Mesti ini ustadz ini. Akhirnya apa? Dia berfatwa, minta fatwa kepada orang ini. Padahal dia tidak berilmu. Akhirnya fatwanya menyesatkan. Ya. Makanya dimuliakan Allah, ini yang kedua. Ya. Orang yang berilmu tahu hambatan, tahu lubang, tahu halangan yang bisa mengandaskan dirinya. Makanya orang-orang berilmu itu tidak senggol kanan haram, tidak senggol kiri subhat, karena tahu itu bisa mengandaskan jalannya. Ya cari yang halal-halal saja, dengan ilmunya membimbingnya. Ya. Nah ini yang kedua, dimuliakan Allah. Ya, yang kedua. Yang ketiga, saya sebutkan tiga dulu, baru setelah itu apa? Kita sholat. Yang tiga lainnya insya Allah pada pertemuan ke depan. Yang ketiga, ini yang berkaitan dengan kitab kita, ya, Tazkiyatun Nufus. Kata Ibnu Ashur, orang yang berilmu, perbedaannya dengan orang yang tidak berilmu,
Orang yang berilmu senantiasa tenang dan nyaman. Orang yang berilmu senantiasa tenang dan nyaman dengan takdir Allah. Ya. Dia ini diberikan Allah ketenangan, kenyamanan atas takdir apapun yang telah Allah tentukan dalam hidupnya. Dia diberi Allah kemampuan untuk membaca setiap hikmah dari setiap kejadian. Dia diberikan kemampuan Allah untuk membaca pesan-pesan cinta dari Allah dari setiap takdir yang menimpa dirinya. Ya. Dia selalu mengucap setiap kali ada musibah yang hadir dalam hidupnya, dia selalu ingat ayat Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, tidaklah kau menciptakan ini dengan kesia-siaan, pasti ada manfaatnya. Dia selalu tahu sebuah kaidah yang disebutkan ulama, al khairu khiratullah. Yang terbaik itu pasti pilihannya Allah. Ali radhiyallahu anhu itu kan sampai berkata begini, ketika saya berdoa kepada Allah dan doa saya tidak dikabulkan Allah, maka saya senang. Kalau kita tidak dikabulkan kan sedih. Kalau sahabat Ali doa tidak dikabulkan senang. Kenapa wahai Ali kok tidak dikabulkan senang? Karena berarti itu adalah pilihan Allah. Ya. Dan yang saya inginkan itu pilihan saya. Ya. Karena sudah jadi pilihan Allah, Allah memilih untuk tidak mengabulkan, maka itu yang terbaik untuk. Maka saya senang, kata sahabat Ali radhiyallahu anhu. Orang yang berilmu begitu hadir. Dia bisa membaca setiap pesan, setiap hikmah dari setiap kejadian. Saat dia sakit misalnya, dia sakit, ya, dia langsung ingat hadis Rasulullah SAW, ma yushaku, ma min muslimin yushaku syaukatan illa kutibat lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha sayyi'ah. Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau lebih kecil daripada duri, melainkan Allah menulis satu pahala untuk dia dan Allah menggugurkan satu dosa darinya. Duri. Ya. Maka ketika dia sakit, dia tahu ini menggugurkan dosa-dosaku. Tenang terus, nyaman terus atas takdir yang Allah berikan dalam hidupnya. Dikasih sakit dia nyaman, dikasih sehat dia bersyukur, dikasih kaya dia bisa tahu hikmahnya, dikasih fakir dia tahu hikmahnya, dikasih longgar dia tahu hikmahnya, dikasih sempit dia tahu hikmahnya. Sehingga apa? Ilmu ini yang menjadikan hati kita betul-betul dalam keadaan selamat. Ya. Makanya saya tadi katakan untuk mengubah kegelisahan antara dunia menjadi kegelisahan kepada akhirat itu harus dengan ilmu. Ya. Karena ilmu ini yang memang menjadi dasarnya. Ya. Orang berilmu itu tahu bahwa pemilik ketenangan itu Allah Jalla Jalaluh. Maka ketika dia dalam keadaan gundah, dalam keadaan takut, khawatir, diancam sama orang, ya, dizolimi sama orang misalnya, maka dia tahu pemilik ketenangan itu Allah. Maka dia carinya Allah, bukan cari manusia. Carinya bukan diskotik, bukan khamr, tapi Allah. Karena dia tahu Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat keempat, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dan dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati-hatinya orang beriman. Dia tahu ilmunya. Ya, makanya saya sering tanyakan kepada jamaah, ya, kalau kita mau beli sayur, datang ke tukang sayur atau ke dealer motor, Pak. Kalau mau beli sayur, datang ke tukang sayur atau dealer motor. Tukang sayur. Karena tahu apa? Yang punya sayur adalah tukang sayur, bukan dealer motor. Dan sama, ketika seorang yang berilmu itu tahu dia butuh ketenangan, larinya ke Allah bukan ke yang lainnya. Dan Allah jelas mengatakan fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah. Pelariannya itu Allah. Mengapa dia bisa bersikap seperti itu? Karena dia memiliki ilmu. Sehingga Allah jadikan hatinya tenang. Sehingga Allah beri dia kemampuan untuk bisa membaca hikmah, untuk bisa membaca pesan-pesan cinta dari Allah Jalla Jalaluh. Ini yang ketiga, hadirin.
Ini yang menyebabkan kita harus memahami bahwa salah satu pondasi yang harus dimiliki oleh orang-orang yang menginginkan hatinya senantiasa suci, senantiasa sehat, senantiasa baik adalah dengan ilmu. Ya. Hadirin rahimakumullah, insyaallah 3 perbedaan yang lain akan kita sebutkan pada kesempatan yang selanjutnya. Ya. Semoga ini menjadikan kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah dan semakin istiqomah di jalan ketaatan. Ya. Ya. Oh ya, saya ingin cerita satu lupa. Ya. Ibnu Katsir itu sebutkan dalam tafsirnya ketika membahas tentang nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan nyamuk dan makhluk yang lebih kecil dari nyamuk. Karena orang-orang kafir kan meremehkan Nabi Muhammad. Dia katanya Robmu itu menciptakan segala sesuatu. Lah ngapain menciptakan nyamuk? Nyamuk itu fungsinya apa? Kata orang-orang kafir. Dijawab sama Allah, Innallaha la yastahi. Allah tidak malu menciptakan makhluk, bahkan nyamuk sekalipun. Jelaskan sama para ulama, apa manfaatnya nyamuk? Ya, kalau orang-orang berilmu tahu manfaatnya nyamuk apa, Adit? Nah, itu orang-orang yang kerja di pabrik obat nyamuk itu kalau tidak ada nyamuk yang nggak punya kerjaan. Itu kalau kita gitu ya. Tapi Ibnu Katsir beda. Ibnu Katsir katakan apa? Menyebutkan hadis yang saya sebutkan tadi. Mamin muslimin yusaku saukatan. Tidaklah seorang mukmin tertusuk duri atau yang lebih kecil daripada duri, kecuali baginya satu pahala menggugurkan dosa. Jadi nyamuk itu penggugur dosa gitu. Makanya orang-orang berilmu tahu kalau rumahnya lagi banyak nyamuk, lagi banyak dosa berarti. Itu dikirim Allah khusus itu, ya. Untuk apa? Untuk menggugurkan dosa. Para ulama yang lain mengatakan itu bekam kan. Nyamuk itu kan menyedot darah kotor saja, bekam gratis. Ya. Oh iya, banyak hikmahnya. Nyamuk tok itu, belum yang lain. Nanti insya Allah kita bahas yang lain. Ya. Banyak itu. Saya itu pernah tanya kepada dokter gigi, ini loh, gigi terakhir kita itu yang sering sakit ketika tumbuh itu, ya, kan kita ini kan punya gigi yang terakhir itu, ya kan, yang sering pusing, bikin orang sakit dan lain sebagainya. Saya tanya, apa manfaatnya punya gigi yang terakhir itu? Fungsinya apa sih dok? Saya tanya ke dokter gigi. Kata dokter gigi apa? Dalam ilmu kedokteran gigi tidak ada fungsinya itu gigi. Dalam sejarahnya dulu apa? Rahangnya manusia itu gede. Sejak zamannya Mbah Adam, Nabi Adam itu rahangnya gede. Terus orang jadi mengecil sehingga gigi terakhirnya itu akhirnya apa? Tidak terlalu berfungsi. Ya. Kata saya apa? Tidak mungkin Allah nyiptakan sesuatu tidak ada fungsinya dong. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, itu ada fungsinya saya bilang. Apa fungsinya? Ya sakitnya itu fungsinya. Menggugurkan dosa. Iya, semuanya ada fungsinya hadirin dalam hidup ini. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.